Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, lancar rezekinya serta panjang umur, amin. Balik lagi bersama saya Kang Dul. Kali ini saya akan membuat video, mungkin ada tutorialnya juga. Ini saya akan sharing-sharing lah ya, atau menjelaskan ini unit Q5B dari Zeng Sangtai yang dapat support dari Yuki Ventura. Terima kasih Yuki Ventura. Untuk nyari unit Q5B yang dapat laser ini SBAL bisa cari di website yukiventura.com di situ ya. Oke, lanjut. Ini sudah saya pretelin. Saya akan apa ya? Mungkin ya sharing-sharing lah ya. Bagian-bagian yang sudah saya upgrade, termasuk yang di sini sirset sudah saya kasih plat. Nanti saya akan bongkar dan kasih tahu ke teman-teman untuk jadi referensi ya. Ini bisa kalian tiru boleh, ataupun misalkan kalian punya cara yang lebih bagus juga ya, mantap, itu lebih bagus itu ya, nggak apa-apa ya. Misalkan mau ikutin cara-caranya upgrade dari Kang Dul silahkan, kalaupun enggak misalkan punya cara tersendiri juga silahkan gitu ya, begitu. Oke ya, lanjut. Ini sudah saya bongkar-bongkar, hanya sebagian slide saja. Oke, kita buka apa aja sih yang di-upgrade bagian-bagiannya. Sorry ya, nih kameranya kegoyang-goyang karena posisinya pas banget kamera di depan ya, pakai dudukan satu kayak gitu. Untuk bukanya sama ya kayak dulu, tinggal didorong aja ini ke depan, kita cabut si nozzle-nya. Ini sudah saya ganti klepnya tipe cup ya, cup atau mangkuk kayak gitu. Ini sudah saya kasih pelat kayak gitu, kasih pelat supaya nggak gampang patah dan nggak gampang aus ya, atau kekikis di bagian cantolan pistonnya. Karena misalkan nggak dikasih pelat langsung plastik, itu lama-lama terkikis habis kayak gitu ya, dan bisa bikin cepat aus, kayak tiba-tiba ngelos nggak bisa kunci gitu ya, tiba-tiba nembak. Nah di sini nih solusinya, di sini kayak gitu. Terus ini sudah kompresinya sudah padat banget. Bagian nozzle saya lebihin sedikit ya, sedikit aja, sekian mungkin 1 mili kali ya panjangnya, nggak terlalu banyak banget. Terus kita bagian atas dulu ya. Nah ini penting nggak penting, tapi menurut saya penting. Aduh, nah di bagian dudukan spring guide-nya saya kasih pasir besi dan siram lem Korea ya, supaya awet, karena ada hentakan dari ini per pembalik ke depan ya, karena kan ada piston di sini, kan ada silinder. Nah dudukan karena hentakannya kencang ya, dak dak dak, nah kayak gitu kan. Nah ini harus kasih tambahan penguat ya, kalau saya ya seperti itu. Untuk bagian depan saya nggak kasih karena udah tipis banget di sini. Kalau misalkan saya kasih pasir besi takutnya ganggu mekanisme piston dan kayak gitu ya, jadi saya kasih di belakang aja kayak gitu. Terus inner barnya sudah kasih tembaga atau chopper ya, nih warnanya warna tembaga. Untuk hop up saya agak papras, kelihatan. Nah itu ada hop up sebenarnya, ada sedikit hop up, jadi nggak polos banget, saya kikis. Nah itu kayak gitu. Ini nggak saya bongkar karena sorry ya, ini setelannya kalau misalkan dibongkar takutnya berubah fps-nya kayak gitu ya. Dan akurasinya, ini akurasinya udah bagus di 20 meter, nggak terlalu lebih ya, 20 meter aja. Karena misalkan ditambahin hop up dia BB-nya malah tambah naik ya, makanya ini setelan pasnya di 20 meter, BB 020 kayak gitu ya. Kalau misalkan pakai fps yang lebih besar lagi, kemungkinan lebih dari 20 meter ya. Itu 20 meter itu fps-nya sekitar 220 fps untuk 20 meter akurasi. Sebesar tutup topes ya, sekitar berapa ya nih, 20 sentian lah akurasinya kayak gitu ya. Jadi akurasi HG atau handgun apalagi tipe spring itu nggak bisa disamakan dengan akurasinya rifle atau laras panjang ya, karena laras panjang kan sudah silindernya tuh volume anginnya lebih banyak dan larasnya lebih panjang, otomatis jarak jauhnya lebih akurat. Nah untuk handgun atau pistol ya itu terbatas ya, jarak jauhnya akurasinya terbatas kayak gitu kan, karena memang bukan peruntukan untuk jarak jauh maksudnya kayak gitu ya. Oke, ini nggak saya bongkar, intinya sudah saya ganti tembaga kayak gitu ya. Dan ini setelahnya pas, dia nggak ke mana, nggak goyang ya, pas si inner barrelnya dengan outer barrelnya itu nggak ke kanan nggak ke kiri, tapi pas di tengah-tengah kayak gitu ya. Oke, lanjut apa lagi ya. Oh iya, ini saya akan buka ininya, mekanisme dalamnya. Saya nggak ngerti ya namanya apa gitu, gimana sih, lupa saya. Di sini kali ya. Oke bener, dari kiri. Nah, kita simpan pinnya, kita angkat, dan hati-hati ini slide blocknya kita simpan. Nah oke, untuk bagian mana ya, oh ya, bagian pin ada pengait, saya buka ya. Nah ini saya akan tunjukkan. Nah ini sini saya kasih ini ya, baja ya, saya tanam baja supaya nggak gampang patah di sini ya, karena kan ini kan pakai perkeras, takutnya saat menarik apa si reset ini nggak kuat, makanya saya tanam baja tembusin sampai ke sini. Nah itu putih-putih tuh,
kelihatan kan nih putih-putih bening, saya tembusin. Tapi jangan sampai ini banget ya, sampai lewat, karena nanti di sini jalurnya apa? Jalurnya chamber. Nah ini nih. Nah ini, kita penempatan di sini, jadi nggak boleh lebihin si pinnya ya. Kayak gitu. Saya bor pakai bor kecil, tanam baja, siram lem sedikit kayak gitu ya. Terus untuk konektor rod atau apa istilahnya teman-teman, saya kasih tambahan PVC ya, segini aja. Karena ya ini antisipasi saya aja supaya nggak patah ya kayak gitu. Karena kan ini kan lumayan untuk narik ya, takutnya patah. Nah saya kasih PVC kayak gitu. Terus ini karena PVC-nya pendek, saya kasih ini ya, pasir besi sebagai penguat aja, nggak biar nggak patah kayak gitu. Terus ini sirset saya kasih pelat nih, pelat tujuannya sama kayak tadi, biar nggak cepat aus dan ya biar awet ya, nggak gampang patah juga. Intinya sih nggak cepat aus ya, karena misalkan ini sirsetnya nggak dikasih pelat, masih bawaan gitu kan plastik, itu lama kelamaan terkikis di sini ya, di belakang untuk pengait piston. Nah di sini lama-lama terkikis, makanya saya kasih pelat kayak gitu. Di sini apalagi ya, ntar ya saya ingat-ingat dulu. Nah untuk bagian belakang, ini bagian belakangnya saya kasih perkuat juga di sirsetnya, saya kasih penguat biar nggak gampang patah kayak gitu ya. Apalagi ya, nah ini saya gunakan per standar, per upgrade, dan ini super upgrade ya. Kenapa super upgrade? Karena ini lumayan keras ya, dan ini ya pokoknya ini spring upgrade yang pernah saya beli, yang FPS-nya lumayan galak, dan si bagian internal baik dari sirset, konektor dan trigger itu harus benar-benar diperkuat ya, karena untuk menahan spring super ini nih. Ini ketebalannya 1,35, bukan 1,3 ya, hampir 1,4, 1,35 mili ketebalan si springnya itu. Terus ini kan fix ya, ini saya modifikasi bagian lasernya, saya buka ya. Nih saya modifikasi supaya dia center ke tengah ya, kan sebelumnya awalnya tuh dia tuh ke kanan ya, ke kanan. Nah ini saya modif lagi, saya bongkar, saya geser lagi biar benar-benar nitik ya, benar-benar lurus kayak gini, kayak gitu. Ini nggak saya bongkar, takutnya geser lagi. Pokoknya ini kalian bisa bongkar-bongkar sendiri lah, tapi hati-hati ya. Untuk lampu atau center kayak gini aja, tapi lumayan terang lah. Untuk kondisi gelap, untuk nyari-nyari cicak-cicak di tempat-tempat sempit ini berguna banget. Nah, kemarin juga sempat dapat juga pakai center ini, berfungsi ya, kayak gitu. Oke, kita simpan lagi, kita akan rakit. Kalian bisa skip video ini, maksudnya dipercepat boleh, ataupun ingin melihat caranya, cara saya memasang ya kayak gitu, boleh silahkan ditonton. Oke, kita pasang ini dulu deh, mana konektor rod. Nah ini dia, kita pasang. Posisinya bener gak begini? Oh bener ya, nah bener. Terus kita pasang ini, jangan lupa mana tadi, nah ini dia slide lock. Oke, nggak kebalik, kita pasang di sini. Oke sip, pasang pinnya dari kanan ya, ini kanan, kita harus pastikan benar-benar masuk biar presisi. Oke, setelah itu ini udah selesai, berfungsi dengan baik slide locknya lancar, nggak nyangkut, sirset juga berfungsi, nggak nyangkut. Lanjut ke posisi slide dan chamber. Oke, ini udah aman, kita masukkan si chambernya. Terus oh ya, pistonnya pastikan lancar ya. Oke, lancar, kita sejajarkan dengan dudukan silinder ya. Saya atur biar kelihatan dari saya ya, atau dengan kamera biar kelihatan sampai benar klik ya. Udah klik belum sih? Oke, klik mbak. Oke, udah presisi. Pair pembalik kita dorong. Oke, udah klik, mantap. Terus oh iya, kita pasang spring standar kita pasang. Ini cara pemasangannya simpel ya, kayak Q9. Terus kita masukkan. Nah sambil ditahan gini ya, biar kelihatan di si lajunya tuh, si pinnya biar lancar sambil ditahan gini. Untuk buka pun sama, sambil ditahan ya, begini. Oke, udah sempurna. Dan kalian ingin buka slide-nya sambil ditahan gini juga ya, jangan langsung didorong terus tarik, jangan ya, karena saya mengkhawatirkan ini patah ya si pinnya. Makanya kan karena tekanan dari belakang ya, apalagi pakai spring upgrade, takutnya neken banget dan ini saat ditarik patah, makanya harus sambil ditahan gini baru kita tarik. Nah kayak gitu ya, bisa dilepas. Nah gitu, ini kan tekanan nih tuh, makanya harus sambil ditahan gini. Oke, terus oh ya, ini juga saya kasih ini ya, aduh sorry, ada BB nya, kita keluarin dulu. Ada berapa BB lagi nih? Udah habis. Ini saya kasih ini ya, ganjelan aja di bagian, kayaknya sebelah sini doang dan sebelah kiri kasih ganjelan, karena sebelumnya sempat double feeding juga, makanya saya kasih ganjelan di sini ya, cukup sedikit aja.
kayak gitu, nggak terlalu banyak-banyak. Kalau misalkan terlalu banyak nanti BB-nya susah keluar ya dari si sayap si silindernya, ntar susah ngeluarinnya. Kita akan tes ini BB020 ya, bukan BB012, bukan, tapi BB020. Kita pakai tadi udah 2, 3, 4, 5. Nah, kita tes 5 BB pakai spring standar dengan udah upgrade inner barrel, klep atau seal piston, dan apa tadi, manjangin nozzle ya, manjangin nozzle si silinder. Oke, kita coba tes FPS-nya. Kita siapkan krono. Saya matikan ya si ininya, si lampunya, karena biar nggak apa sebutannya, backlight ya, biar nggak terlalu silau di kamera. Oke, sorry ya, ini videonya agak lama. Langsung kita coba tes. Oke, udah sempurna. Shoot pertama 189, di sebelumnya itu 160 sampai 170-an ya. Ini naik sekitar 10 sampai 20 fps lebih lah, kayak gitu. Nah, ini nggak sempurna nih, tarik sedikit. Oke, udah sempurna. Kita tembakan yang kedua 190. Dari 170 berarti naik 20 ya, atau dari 160-an naik 30 ya, naiknya 20-30 fps lah. Oke, tadi udah 2 ya, 3 192, 4 195, makin naik. Terakhir 193, berarti 190-an ya. Oke, kita ganti spring yang ini 1,3, tapi diameternya kalau nggak salah 13 mili ya diameternya. Kita dorong, tahan, tarik. Oke, perlahan-lahan aja. Sip. Oke, udah lepas sendiri. Kita pakai spring yang ini, dia fps-nya berubah atau enggak. Ini selisihnya sedikit aja ya. Ini ketebalannya hampir sama, cuman panjangnya agak beda, sekitar 1 cm ya, 1 sampai 2 cm ya perkiraannya. Kita coba masukin, fps-nya naik berapa. Oke, kita pasang. Oke, kita tahan gini. Mana tadi pinnya? Oh, ini dia. Oke, sip. Kita kasih BB lagi. Ini di kantung yang sama, masih BB012. Wish, mana tadi? Kita pakai 4 BB aja ya, biar nggak kelamaan. Ini videonya udah lumayan panjang juga. Kemungkinan saya akan percepat videonya. Oke, udah sempurna. Tuh, 200 fps. 200 fps ya. 205. 208. Terakhir 203. Apakah habis? Oke, slide lock aktif ya, lancar. Nah, saya yakin habis. Terus kita ganti spring. Kita buka dulu mic-nya, lupa tadi nggak dibuka ya. Oke, sambil tahan, buka perlahan-lahan. Oke, sip. Kita ganti ini nih, spring super 1,35. Kita sejajarkan di atas. Kalau saya biasanya seperti ini ya, bagian ulirnya di atas, bagian akhirnya maksudnya, akhir ulirnya di atas. Oke, kita masukkan. Tahan, masukin pin, benar-benar pas nih. Oke, sip. Oke, kita pakai BB ini. Dapatnya berapa? Dapat 3 BB. Oke, 3 BB aja. Oke, kita tes dari 200 fps naik berapa fps. Lumayan agak keras nokalnya. 263. Nanti saya tes pakai 012 fps-nya berapa ya. Ini fps tertinggi. Yang 1911 pun sekitar 250 ya. 260 tuh paling sekali-kali. Tapi ini sekali set langsung 260 fps. Ajib. 264. Keras nih. Harus benar-benar di-upgrade ya, semuanya itu harus benar-benar diperkuat. Tapi ini nggak disarankan ya, kalaupun mau pakai per ini disarankan setnya harus metal, pistonnya pun metal ya, disarankan kayak gitu. Karena ini lumayan keras triggernya loh. Serius nih, keras ini triggernya. Tuh. 264. Kita cek BB012 ya. Ini BB012 ya. Ini BB020. Ada sedikit pewarna kan, ada masih sedikit perbedaan warna. Nah, ini lebih terang ya ini. Yang BB012 lebih terang dan ini lebih padat. Warnanya lebih padat. Oke, kita pakai yang ini 012. Oke, kita singkirkan, kita pasang mungkin beberapa butir aja ya. Kita pakai mungkin 3 butir aja. Nggak usah banyak-banyak, takutnya kelamaan. 1, 2, 3. Apakah tembus 320? Tes. Ajib suaranya nih. Bismillah. 312. Nggak nyampe 320 ya. 307. Nggak nyampe ini ya. Sorry. Oke. Sempat slide lock tadi.
311, nggak nyampe 320 ya, cuman 311. Tapi ini BB012. BB012 itu kalau misalkan untuk jarak yang agak jauh dia melayang ya. Itu kalau saya sendiri idealnya itu pakai BB020. Kalau BB012 biasanya untuk ngetes maksimalnya berapa FPS sih pakai BB012 biar kelihatan tinggi ya FPS-nya. Kalau saya sih gitu, biar kelihatan tinggi ya segini 300-an. Karena untuk nyari 300 FPS BB020 itu untuk HG spring atau handgun spring itu agak susah ya, teman-teman. Rata-rata 300 ke bawah. Yang kalau misalkan 300 ke atas kemungkinan itu pakai BB012 kayak gitu. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi kalian, ataupun kalian punya cara yang lebih baik juga silahkan, nggak perlu ditiru ya cara-caranya dari Kang Dul kayak gitu. Kita coba cek lasernya beneran lurus atau enggak ya, kayak tadi nih yang saya bilangin. Coba cek. Oke, udah kencang. Tes. Set. Nah, udah lurus ya. Udah lurus, coba ke sini. Nah, udah kelihatan. Cek. Set. Nah, ini. Nah, ini udah lurus ya. Udah center. Dengan ini 1, 2 dan visir kayak gitu udah lurus. Oke, udah lurus ya. Mantap. Terus ini saya kasih ini ya. Kasih apa sih namanya nih? Potongan kertas dari bekas lem saya tempelin di sini. Jadi supaya kelihatan malam tuh kelihatan terang ya. Kayak gitu. Untuk bagian belakang nggak saya apa-apain. Cuma bagian di visir depan aja. Untuk menandakan aja ya, biar bidikan malamnya kelihatan kayak gitu. Ini kalian bisa tiru boleh kayak gitu, ataupun punya cara yang lebih bagus ya, lebih bagus lagi ya, bagus lah kayak gitu ya. Intinya ya semua punya cara masing-masing dan kreasi masing-masing kayak gitu ya. Oke, kayak tadi ya, ini misalkan kalian bertanya belinya di mana, di yukiventura.com ya, nyari unit seperti ini. Oke, itu aja, mudah-mudahan infonya bermanfaat jadi referensi buat kalian. Silahkan, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video-video berikutnya dari Kang Dul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, just bye.